Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Siwai di channel Dongeng Politik. Hari ini gua nggak lagi ngojek ya, udah pulang tadi. Gua pengen ngebahas kemarin eh, Presiden ngumumin anggaran pemindahan ibu kota ya. Kemudian juga ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih 466 T. Gue cuman pengen ngebahas itu sih ya, iseng-iseng aja gua sambil ngasok kan bikin video. Anggarannya adalah 466 triliun. Coba lu bayangin itu duit sebegitu, jumlahnya sebegitu banyak gitu kan. 466 triliun gitu. Lalu kemarin ada yang ribut masalah mobil dinas gitu, memperbarui mobil dinas. Lalu ada ribut lagi masalah PIN anggota DPR yang terbuat dari emas itu kan. Lalu kemarinnya ada masalah seorang paman ngegendong mayat ponakannya gitu kan, ada kontras di situ kan. Sisi lain berduka, di sisi lain lagi ngeributin masalah anggaran pemindahan ibu kota gitu. Coba lu bayangin sekarang berapa kontainer tuh duit 466 triliun itu gitu. Nah, gue pengen bicara masalah kalau ini terjadi gitu ya, proyek pemindahan ibu kota ini kan berarti kan proyek nih kan, 466 triliun itu gitu. Beberapa hari yang lalu Rocky Gerung bilang ya kan, itu bisa menjadi potensi untuk KKN gitu. Tadi saya bilang saya mau uji idenya tuh. Kalau tingkat korupsi kita, persepsi tentang korupsi masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jet pergi ke ibu kota baru untuk KKN. Apa yang salah dalam logika itu? Satu ya. Ya ini sebatas persepsi gua sih gitu kan. Nah, kenapa itu proyek itu bisa berpotensi orang untuk berbuat KKN kalau proyek pemindahan ibu kota itu terjadi? Kan kita ngelihatnya ke belakang gitu. Kalau gue sendiri nih ya, kalau gue sendiri mungkin lo perspektif lo lain gitu, tapi kalau gue ngelihat kejadian-kejadian sebelumnya, waktu zaman SBY ada proyek namanya proyek Hambalang gitu, proyek yang ya beberapa ratus miliar gitu kan, tapi ujung-ujungnya ada yang ketangkep gitu karena ada KKN di situ. Lalu belum lama ada namanya proyek Meikarta gitu kan, yang di Bekasi itu. Berapa orang tuh yang ditangkap proyek itu gitu sama KPK. Terus ada proyek reklamasi, berapa orang yang ditangkap gitu. Nah kita ngeliat ke situ gitu. Lalu proyek EKTP gitu, yang anggarannya timbang 5 triliun gitu kan, berapa orang tuh yang ditangkap karena korupsi pengadaan EKTP gitu. Nah ini proyek pemindahan ibu kota itu nilainya 466 triliun gitu. Gue nggak buruk sangka gitu, ini hanya kecurigaan doang sebenarnya gitu. Karena gue ngelihat gitu, proyek kecil aja sebut aja gitu kan, sebut aja proyek bawang putih ya, tibang bawang putih jadi aja dikorupsiin gitu, apalagi ini proyek 466 triliun, buset dah gitu. Ini lagi ajan nih ya, udah ajan, ntar gue sambung lagi dah habis ini dah ya. Ya kita harus selalu curiga pada kekuasaan gitu kan, karena kekuasaan itu punya potensi untuk berbuat kejahatan gitu. Kenapa gua bilang kejahatan gitu, karena korupsi itu kan kejahatan. Apakah korupsi nggak jahat kan? Dia punya potensi untuk berbuat kejahatan karena dia mengelola dana negara, mengelola keuangan negara gitu kan. Ya kalau kita punya potensi apa buat berbuat kecurangan kan gitu, berbuat kejahatan kan nggak mungkin kan gitu. Jadi dari awal prinsip gua tetap
penguasa itu selalu punya potensi untuk berbuat kejahatan gitu, menyalahgunakan apa jabatannya misalnya kan gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat ini dari sisi yang berbeda kan gitu. Mungkin ini cara pandang gua ya. Ketua MK yang terjerat kasus suap itu, Akil Mukhtar gitu kan, itu lembaga tertinggi kan, lembaga penegak hukum tertinggi negeri ini, Mahkamah Konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi itu masih kena kena korupsi kan gitu. Nah gue membayangkan itu gitu kan. Nah seandainya ini proyek ini ya, gitu, ini proyek pemindahan ibu kota ini yang anggarannya hampir 500 triliun itu tidak menutup kemungkinan untuk orang bukan berlomba-lomba membangun ibu kota, orang malah berlomba-lomba untuk korupsi kan gitu. Kita kan ngelihat tadi kan yang tadi gue sebutin di belakang tadi kan, Hambalang, EKTP misalnya kan gitu. Nah sekarang kalau pemerintah mengerti apa itu kemiskinan gitu, ya misalkan sekarang kalau benar-benar jadi pemindahan ibu kota gitu, kita potong aja 1 triliun gitu kan, kita potong 1 triliun untuk membeli mobil ambulan misalnya mobil ambulan satu unit mobil ambulan harganya 100 juta, 10 berarti 1 miliar, kalau 10, kalau 100 berarti 10 miliar kan gitu, kalau 1000 100 miliar gitu kan, 1 triliun itu kan 1000 miliar ya, 1000 miliar, maka kalau 1 triliun itu bisa kebeli 100.000 mobil ambulan. Maka nggak ada lagi tuh orang yang bawa mayat ponakannya kan, kalau itu uang dibeliin mobil ambulan kan gitu. Nah kan sekarang kita kenapa ada kejadian orang gendong-gendong mayat gitu? Apa karena prosedur dari si puskesmas itu yang bilang katanya mayat nggak boleh dibawa mobil ambulan kan gitu? Apa karena dia orang miskin gitu? Ya gua rasa emang bukan itu alasannya, karena orang itu bukan orang kaya gitu, sama aja kan, miskin berarti bukan orang kaya gitu. Kalau dia kaya pasti dia udah telepon Grab Care kan gitu. Nah ini masalahnya emang pemerintah tidak tidak mengerti arti kemiskinan gitu yang ada di kalangan masyarakat gitu kan. Itu orang bawa mayat kan gitu kan, malah ribut kan masalah pengadaan mobil lah, ngepin emas gitu kan ada kontras di situ gitu. Nah sekarang gue sih sebenarnya ngomong begini ya, itu cara pandang gue doang gitu ya. Gue bukan mahasiswa, gue bukan pejabat ya kan, gue cuma tukang ojek gitu. Jadi mungkin bahasa gue nggak seintelektual mereka gitu kan, para mahasiswa yang ada di kampus sana gitu. Nah, cuman ini hanya sebatas persepsi gue doang gitu terhadap kejadian-kejadian yang ada gitu, maka gue sambungkan kan gitu. Ya mungkin gue nggak mendukung siapa-siapa ya, gue ngomong begini ya gue aja gitu, memang pengen bacot biasa gitu. Intinya siapapun yang lu dukung ya, iya kan, mereka nggak akan pernah ngedenger suara yang ada di atas.